Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo kemarin melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan baru ini merupakan bagian upaya transisi kepemimpinan yang berkelanjutan. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus pagi ini bersama dengan Alfred Tutar. Laporan khusus. Pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor. Presiden Joko Widodo melantik Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan baru dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju kemarin. 3 menteri baru diangkat termasuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) menggantikan Arifin Tasrif. Posisi Bahlil di Kementerian Investasi digantikan oleh Rosan Roslani, sementara Supratman Andi Aktas dari Gerindra menjadi Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Jokowi juga menambah jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika diisi oleh Angga Raka Prabowo serta melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Presiden. Selain itu, Dadan Hindayana diangkat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan Taruna Ikrar menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Staf khusus Presiden Grace Natali menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Reshuffle di masa transisi ini bertujuan untuk memastikan pembangunan tetap sinkron dan berkelanjutan menuju Indonesia maju. Mengingat banyak tantangan yang masih banyak dihadapi bangsa, sehingga langkah ini penting agar tidak ada waktu yang terbuang dan pemerintah baru nanti dapat langsung bekerja efektif usai masa transisi. Ada proses transisi yang sangat smooth yang kita lihat di sini karena pekerjaan rumah atau tantangan bangsa kita tuh masih banyak, PR-nya masih banyak sekali. Oleh karenanya buat Bapak Presiden serta Bapak Presiden terpilih jangan ada waktu yang terbuang percuma, harus langsung bisa kerja. Sementara itu pengamat politik Adi Praetno menilai bahwa dalam perdebatan reshuffle di media sosial, nuansa transisi kepemimpinan memang terlihat, namun yang lebih mencolok adalah aspek politiknya. Ia melihat bahwa distribusi kekuasaan seringkali melibatkan pihak-pihak yang berkontribusi dalam pemenangan Pilpres 2024. Menurutnya, distribusi kekuasaan adalah hal yang biasa dalam politik. Dalam politik, distribusi politik, sharing power adalah hal luar biasa dan biasa gitu. Justru yang aneh, kalau kubunya Jokowi dan Pak Prabowo ini tidak mau dengan kekuasaan, tidak mau dengan jabatan. Saya selalu memprovokasi siapapun yang merasa memenangkan Prabowo dan Gibran harus berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan politik yang strategis. Karena komposisi penempatannya itu adalah mereka yang saya kira punya kontribusi penting ya terkait dengan kemenangan Pak Prabowo dan Gibran dan juga dikenal sebagai orang-orangnya Pak Jokowi. Ia menegaskan tidak ada yang salah dengan narasi transisi kepemimpinan terkait reshuffle tersebut. Begitu pula dengan nuansa politis yang muncul dari analisis peristiwa-peristiwa sebelumnya.